Wa shahibhuma fid dunya ma'rufah. Kita masih diperintahkan oleh Allah untuk berlaku baik kepada orang tua kita. Sekalipun kita tidak boleh taat kepada perintah kedua orang tua kita, manakala orang tua itu memerintahkan kepada yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian tafsir Al-Quran dalam surat Luqman. Minggu yang lalu telah kami sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh-contoh keteladanan kepada Luqmanul Hakim. Dimuat di dalam Al-Quran, hendaklah kita semua bisa meneladani beliau kalau kita menginginkan keluarga kita, anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Tentu untuk membentuk anak yang seperti itu, yang perlu sekali adalah bagaimana kita menanamkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tauhid itu merupakan satu pondasi. Tauhid itu merupakan suatu pokok dalam kehidupan kita. Kalau orang itu tauhidnya benar, insya Allah ibadahnya akan baik. Dan insya Allah dia akan menjadi seorang yang berakhlakul karimah. Jadi Luqman menanamkan kepada anak yang ia bimbing, yang ia didik adalah la tusyrik billah. Jangan syirik kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah. Jangan menduakan Allah. Jangan menganggap bahwa selain Allah itu bisa membantu kita, bisa menolong kita, dan bisa kita mintai untuk memecahkan segala persoalan kehidupan kita. Oleh karena itu, setelah kita telah menanamkan ketauhidan kepada anak kita, maka yang kedua adalah kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua itu menduduki peringkat kedua setelah kita menanamkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua? Dalam ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa kita harus berbakti kedua orang tua? Karena orang tua itulah orang yang sangat berjasa kepada diri kita. Terutama seorang ibu, dia telah mengandung kita selama 9 bulan. Dia merawat kita, dia membesarkan kita, dia sebagai tulang punggung dalam rumah tangga kita. Bahkan dalam kehidupannya pun seorang ibu itu banyak berkorban kepada anak. Kurang tidur karena merawat anaknya, kurang tidur karena memperhatikan anaknya. Itulah jasa seorang ibu kepada kita. Bahkan nyawanya pun ditaruhkan ketika seorang ibu akan melahirkan anaknya. Jadi nyawa. Kalau orang itu mau melahirkan, taruhannya adalah nyawa. Pantas kalau orang tua itu menduduki peringkat kedua setelah kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kita pun dilarang untuk menyekutukannya. Sekarang bagaimana kalau ada orang tua kita, seorang yang sangat berjasa membesarkan, mendidik kita. Kemudian orang tua itu ternyata apa yang ia perintahkan kepada kita adalah untuk menyekutukan Allah. Atau orang tua kita itu menyuruh kepada kita untuk berbuat tidak baik. Apakah harus kita taati perintahnya? Apakah masih harus kita hormati orang tua kita? Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat ini sangat jelas sekali bahwa jika wa in jahadaka, jika kedua orang tua itu memaksakan kita ala antus rikabi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Sekalipun itu orang tua kita, kalau orang tua kita itu memerintahkan buat syirik kepada Allah atau memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik yang dilarang oleh Allah, umpamanya melarang atau kita diperintahkan oleh Allah untuk berzina, kita diperintahkan oleh Allah untuk mencuri. Apakah perintah orang tua semacam ini harus kita taati? Di situ jelas fala tuti'huma. Bentuknya adalah kalimat itu larangan. Fala tuti'. Jangan sekali-kali kau takut taati perintah kedua orang tua itu. Karena perintah orang tua itu adalah perintah yang tidak baik. Jadi taat kepada Allah itu jelas. Kita tidak boleh membantah lagi. Taat kepada Rasul juga jelas. Karena mesti benar apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan. Tetapi kalau taat pada orang tua, itu tidak harus kita taati. Kita lihat apa perintah orang tua itu. Dalam hadis dikatakan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata li makhlukin. Jangan kau taati perintah makhluk. Apabila perintah makhluk itu fi ma'siyatillah, untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau manusia, siapapun, apakah itu orang tua kita, apakah itu pemimpin kita, atau penguasa kita, kok orang itu memerintahkan kepada kita untuk tidak baik, maka fala tuti', jangan ditaati. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dalam ayat ini ketika Allah memerintahkan taat kepadanya, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah. Di situ ada kalimat ati'ullah. Kita diperintahkan taat kepada Allah. Wa ati'ur rasul. Dan kita pun diperintahkan untuk taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Ketika Allah memerintahkan taat kepadanya, ada kalimat ati'u. Ketika Allah memerintahkan taat kepada Rasul, ada ati'u. Tetapi ketika ulil amri, kita tidak harus taat. Ulil amri perintah yang bagaimana yang harus kita taati. Pemimpin yang harus bagaimana yang kita taati. Selagi pemimpin itu memerintahkan untuk maksiat kepada Allah, maka kita harus berani menentangnya. Kita harus berani melawannya. Dan kita tidak harus taat. Jadi perintah taat itu kepada Allah dan kepada Rasul, kepada hambanya, kepada makhluknya, kita masih menunggu apa perintahnya itu. Sekalipun itu perintah orang tua, kalau perintah orang tua itu tidak baik, fala ta'ah, maka tidak boleh kita taati. Fala tuti'huma, kepada kedua orang tua kita
yang mana keduanya itu adalah memerintahkan hal yang tidak baik, maka kita dilarang oleh Allah untuk mentaati keduanya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kalau orang tua memerintahkan kepada kita, kemudian kita memerintahkan yang tidak baik kepada kita, kemudian kita tidak boleh taat, apakah orang tua yang demikian itu masih harus kita perbuat baik? Masih. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufah. Kita masih diperintahkan oleh Allah untuk berlaku baik kepada orang tua kita. Sekalipun kita tidak boleh taat kepada perintah kedua orang tua kita, manakala orang tua itu memerintahkan kepada yang tidak baik. Satu contoh dalam kehidupan kita, umpamanya, kalau orang tua kita itu menyuruh kita mencuri, nggak boleh ditaati. Tetapi kita sebagai anak tetap harus hormat kepada orang tua. Masih berlaku sopan kepada orang tua, masih berlaku baik kepada orang tua, tetapi kita tidak boleh taat kepada perintah orang tua yang memerintahkan kepada hal-hal yang tidak baik. Demikian juga kalau seandainya dalam keluarga kita, umpamanya beda agama, orang tua kita non-Islam, kita beragama Islam, kemudian orang tua memerintahkan untuk berpindah agama kepada non-Islam, umpamanya Kristen, perintah orang tua semacam itu tidak harus kita taati. Sekalipun demikian, kita tetap harus sopan dan harus berakhlak kepada kedua orang tua kita. Membentak pun tidak boleh, apalagi sampai meludahi, sampai membunuh, itu nggak boleh. Walaupun orang tua kita itu memerintahkan untuk berbuat syirik. Itulah yang dimaksud wa shahibhuma fid dunya ma'rufah. Kemudian ikut siapa sekarang kita? Kalau orang tua kita sebagai teladan hidup, sebagai contoh kehidupan dalam rumah tangga kita, kemudian tidak kita taati, tetapi kita masih berbuat baik, ikut siapa kita? Wattabi' sabila man anaba ilayah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti orang-orang yang baik, orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah orang yang anaba? Siapakah orang yang dianggap bertobat oleh Allah? Adalah para ulama, para kiai, para habib, para syekh. Itu adalah orang-orang yang harus kita taati perintahnya. Kalau orang itu, mereka itu memerintahkan yang baik, harus kita taati. Kita lebih selamat ikut mereka, para kiai, para ulama, para syuyukh, para syekh. Kita lebih selamat karena insya Allah orang-orang semacam itu adalah orang yang tahu agama, orang yang membimbing kita ke jalan yang benar, orang yang mengarahkan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ayat selanjutnya, summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita ini adalah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu adalah marji'ukum, marji'una, tempat kembali kita. Apakah orang tua itu Islam? Apakah orang tua kita itu non-Islam? Apakah orang tua kita ini beragama apapun? Atau pemimpin kita, penguasa kita, itu semuanya adalah marji'u ilallah. Tempat kembalinya adalah kepada Allah. Kalau semuanya itu dikembalikan kepada Allah, maka kita harus betul-betul mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Wa shahibhuma fid dunya ma'rufah. Kita tetap berbuat sopan kepada kedua orang tua kita selagi kita di dunia. Kemudian
Fala tuti'huma, kita dilarang oleh Allah untuk taat kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita itu adalah memerintahkan kepada kita untuk hal-hal yang tidak baik. Fa'unabbiukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, kami akan menceritakan apa saja yang dilakukan oleh hambanya. Artinya apa? Perbuatan kita, amalan kita, itu selalu ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus yakin bahwa di kiri kanan kita ada malaikat yang mencatat amal kebaikan dan mencatat amal kejelekan. Kalau kita melakukan kebaikan dicatat sebagai amal yang baik. Kalau kita melakukan suatu dosa, kesalahan akan dicatat itu sebagai kesalahan. Dan itu nanti di akhirat akan ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dari perbuatan yang kita lakukan ini, perbuatan baik dan perbuatan jelek akan ditimbang oleh Allah. Mana yang lebih berat? Kebaikannya atau kejelekannya? Kalau orang itu lebih berat kebaikannya, maka akan ditempatkan oleh Allah tempat yang mulia. Tetapi kalau perbuatan jelek itu lebih berat, maka akan ditempatkan oleh Allah di tempat penyiksaan, yaitu neraka jahanam. Dan tidak ada yang tertinggal. Nggak mungkin Allah itu lupa, oh saya dulu pernah sholat, kemudian nggak dicatat oleh, nggak ada. Oh dulu saya pernah jariah, pernah infak, kemudian tidak tertulis, nggak ada. Jadi ibarat sekarang itu adalah semacam disket atau buku catatan untuk mencatat amal-amal manusia. Dan tidak ada yang tercecer. Tidak ada yang lupa, pasti semuanya akan tertulis di buku itu. Dan nanti kita akan melihat, akan menyaksikan apa betul Allah dulu mengatakan bahwa siapa yang melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala. Siapa yang melakukan dosa akan mendapatkan siksa. Itu semenjak kita nanti dibangunkan oleh Allah dari kubur kita, kemudian kita dihisab. Nanti ada dua orang cara menerima buku itu. Ada orang itu yang menerima buku itu di belakang punggung dengan tangan kiri. Kalau ada orang nanti itu menerima buku catatan atau flash disk kita dengan tangan kiri, maka itu tandanya orang itu ketika di dunia banyak melakukan dosa atau kesalahan kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Tetapi kalau kita nanti akan menerima buku itu dengan tangan kanan, berarti kita akan selamat dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat jelas, fa'unabbiukum, maka saya Allah akan menceritakan kepadamu bima kuntum ta'malun, dengan apa saja yang kamu lakukan. Jadi kita harus yakin, kita harus beriman bahwa ada suatu hari yang dinamakan Yaumul Hisab, hari penghisapan, hari penghitungan amal-amal kita ketika kita di dunia, dan kita akan mengetam hasilnya besok kita di akhirat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu saya mengajak kepada diri saya sendiri, kepada para pemirsa, mari mulai sekarang kita bermuhasabah. Kita mengevaluasi apakah perbuatan-perbuatan kita ini sudah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah atau belum. Apakah kita sudah mencegah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah apa belum. Kalau kita sudah bisa berbuat dua hal itu, yaitu melakukan perintahnya
meninggalkan larangnya, itulah yang dinamakan orang yang muttaqin, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun sudah menjanjikan kepada orang-orang yang takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, yang tidak pernah dihitung-hitung. Kemudian datanglah rezeki Allah itu, mungkin rezeki dari langit, mungkin dari bumi, atau mungkin dari arah mana saja. Yang jelas itu adalah sebagai balasan bagi orang yang takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini yang harus kita yakini, bahwa Allah akan memberikan kelebihan bagi orang yang bertakwa, yaitu orang yang selalu menjalankan apa yang diperintahkan dan selalu meninggalkan apa yang dilarang. Ini adalah tafsir daripada surat Luqman ayat yang ke-15 yang menyampaikan kepada kita yang intinya bahwa orang tua kita harus tetap kita perbaiki. Harus kita birrul walidain kepada kedua orang tua kita selagi orang tua kita itu masih hidup. Dan kita dilarang taat kepada orang tua kita kalau perintah orang tua kita itu adalah perintah yang tidak baik, perintah kemusyrikan, perintah untuk mencuri, atau perintah untuk apa saja, itu tidak harus kita taati, sekalipun itu adalah perintah kedua orang tua kita. Kemudian, kalau orang tua kita tidak kita ikuti perintahnya, maka jalan keluarnya kita harus wattabi sabila man anaba ilayya, yaitu kita harus taat, patuh kepada orang yang bertobat, yaitu orang yang baik, para ulama, para kiai, para pemimpin masyarakat yang bisa kita jadikan keteladanan hidup kita. Dan kita harus yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah, kapanpun kita akan menghadap kepada Allah, dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini, dan besok kita akan menerima catatan-catatan sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.